Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara ibadah yang sangat mulia yang merupakan ciri khas orang-orang saleh dan merupakan ciri orang-orang para penghuni surga adalah qiyamul lail, salat malam. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum." Hendaknya kalian salat malam. Sungguhnya salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan salat malam akan mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa manhatun lil itsm, dan menjauhkan kalian dari perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang salat malam dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para penghuni surga, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhirina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga, berada di tengah mata air yang ada di surga. Mereka mengambil anugerah yang Allah berikan kepada mereka di surga. Kenapa mereka bertakwa? Kenapa mereka di surga? Dahulunya mereka di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Apa ihsan yang mereka lakukan? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tidur sedikit tidak banyak dan mereka salat malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, mereka disifati oleh Allah dengan bertakwa, dengan ihsan, dan mereka salat malam, dan mereka tidak ujub dengan salat malam mereka. Justru di penghujung salat malam mereka, justru mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri penghuni surga. Setelah itu Allah menyebutkan ciri-ciri yang lain, tetapi ciri pertama yang Allah sebutkan bagi para penghuni surga tersebut adalah mereka salat malam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Allah berkata tentang orang-orang yang bertakwa, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Kenapa? Mereka tidak tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka sedang berdoa kepada Allah, mereka sedang salat malam dengan berharap, dengan cemas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan di siang hari mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyambung hubungan mereka dengan manusia, berbuat baik dengan manusia di siang hari dengan berinfak kepada mereka. Sementara di malam hari mereka menyambung hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bangun malam dan salat, berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan Allah bagi mereka? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka setiap jiwa tidak mengetahui balasan di surga yang Allah siapkan bagi mereka karena amal soleh yang mereka lakukan. Sebagian ulama mengatakan, sebagaimana mereka tatkala salat malam, mereka menyembunyikan salat malam mereka, tidak ada yang mengetahui salat malam mereka, maka Allah juga akan memberikan balasan yang mereka tidak tahu hakikatnya, balasan yang sangat indah yang di luar dari khayalan mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang salat malam bukan hanya sekedar salat malam, namun mereka berusaha menyembunyikan salat malam mereka, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang bercerita tentang orang-orang yang salat malam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan aw qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Apakah sama orang-orang musyrik dengan orang yang di malam hari mereka bangun, kemudian mereka di tengah malam qaiman sajidan, mereka berdiri, mereka sujud, mereka berdiri, mereka sujud, mereka salat, yahdharul akhirah, mereka takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala.
wa yarju rahmata rabbih, dan mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat ini Allah berkata, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Seakan-akan Allah berkata, di antara tanda-tanda orang yang berilmu adalah orang yang beramal, di antara orang yang beramal adalah orang yang melaksanakan salat malam. Oleh karenanya salat malam adalah bukti dari benarnya ilmu seseorang. Dalam ayat yang lain Allah bercerita tentang ciri-ciri penghuni surga yang Allah namakan mereka dengan ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman. Yang di akhir ayat Allah sebutkan tentang rentetan sifat-sifat mereka. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru." Mereka adalah orang-orang yang diberi balasan dengan surga karena kesabaran mereka. Apa ciri-ciri mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Dan hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi hauna, dengan penuh tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil mengganggu mereka, maka mereka menyapa dengan baik. Mereka tidak dendam terhadap orang-orang jahil tersebut. Mereka membiarkan orang-orang jahil tersebut. Dan di antara ciri mereka, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka di malam hari mereka salat, sujud, berdiri, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu penghuni surga. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang diberi balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran mereka. Ini isyarat bahwasanya salat malam butuh kesabaran, butuh perjuangan agar seorang bisa biasakan dirinya untuk bisa salat malam dan mengambil kebiasaan yang merupakan ciri-ciri orang-orang saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa akhwani. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menunjukkan pentingnya salat malam, ketahuilah bahwasanya di awal Islam yang diwajibkan bukanlah salat 5 waktu. Salat 5 waktu baru wajib tatkala Isra dan Mi'raj. Di awal Islam yang diwajibkan adalah salat malam. Allah turunkan perintahnya dalam surat Al-Muzammil, dan surat Al-Muzammil adalah termasuk awal-awal surat yang turun di awal Nabi berdakwah di kota Mekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berselimut, itu wahai Muhammad, bangunlah salat malam. Semalam salatlah, au nisfahu, atau setengah malam kau salat, atau kurangi sedikit, atau lebih dari setengah malam. Allah perintahkan Nabi SAW untuk salat malam. Oleh karenanya Aisyah menjelaskan para sahabat, salat malam hampir setahun. 12 bulan mereka salat malam karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu turun ayat setahun kemudian yang merupakan akhir dari ayat Muzammil yang menjelaskan salat malam tidak wajib lagi tetapi menjadi sunnah. Kata Allah, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan salat malam adalah perkara yang sangat agung. Oleh karenanya sebagian ulama menamakan surat Al-Muzammil dengan Zadud Da'iyah, yaitu bekal seorang dai. Nabi SAW harus mencharging imannya di malam hari, membekali dirinya dengan salat malam, karena di siang hari dia akan mendapatkan banyak ujian, banyak cobaan, banyak gangguan, banyak hinaan, banyak tuduhan. Dia harus kuatkan imannya dengan salat malam di malam hari. Jika Nabi SAW butuh untuk mencharging imannya, bagaimana dengan kita? Betapa banyak ujian, betapa banyak fitnah yang kita hadapi di siang hari, maka perlu kita mengisi iman kita di malam hari dengan salat malam. Sungguhnya salat malam merupakan kemuliaan seorang muslim. Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail." Ketahuilah bahwasanya keutamaan seorang mukmin salat malamnya. Nabi SAW bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail." Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia salat malam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, konsekuensi dari hadis ini
Barang siapa yang salat malam, maka dia menjadi lelaki yang terbaik, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau terbaik di mata manusia, Anda dengan harta yang banyak, Anda menjadi terbaik di mata manusia. Anda memiliki jabatan tertinggi, Anda menjadi terbaik di hadapan manusia. Anda memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, maka Anda terbaik di mata manusia. Jika Anda ingin terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah malam. Ni'mar rajulu, jadilah kau hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah salat malam tatkala orang bangun di tengah malam berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Terlebih lagi jika dia bangun di sepertiga malam yang terakhir tatkala Allah turun di langit dunia, mendekatkan dirinya kepada hamba-hambanya, mencari hamba-hambanya yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul akhir minal lail." Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha tinggi, turun di sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Fayaqul, kemudian Allah berkata, "Hal min da'in fa astajiba lahu." Apakah ada hambaku yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Apakah ada hambaku yang beristighfar, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Hal min sa'ilin fa utiya su'lah. Apakah ada hambaku yang memohon, aku akan mengabulkan permohonannya. Masih malaskah kita untuk bangun salat malam sementara Allah mencari hamba-hambanya? Saatnya kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Arhamur Rahimin, yang Maha Pengasih, yang Maha Kaya, turun menawarkan rahmatnya, anugerahnya. Kemudian kita tidur lelap, tidak bangun, tidak menyambut tawaran tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saatnya kita melatih diri kita untuk bangun salat malam sebagaimana perkataan seorang penyair, labistu saubar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ashku ila maulaya ma ajidu. Aku memakai pakaian harapanku sementara orang-orang sedang tidur, maka aku bangun salat, aku keluhkan segala urusanku kepada Rabbku. Wa qultu ya uddati, dan aku berkata, fi kulli naibatin, aku berkata, ya Rabbku, tempat aku kembali dalam segala permasalahan. Dan wahai zat yang tempat kembali segala permasalahan. Oleh karenanya seorang tatkala di malam hari hendaknya bangun, kemudian melawan rasa kantuknya, kemudian mengadahkan kedua tangannya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluhkan permasalahan-permasalahan yang Allah tahu tentang permasalahan kita. Ashku ilaika umuran ta'lamuha. Aku mengeluhkan kepada Engkau ya Allah perkara-perkara yang sungguhnya Engkau mengetahuinya. Tapi sebaik kebanyakan orang, mereka mengeluhkan urusan-urusan mereka kepada manusia dan mereka lupa untuk mengeluhkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mengamalkan perkataan Yakub alaihissalam, "Innama ashku bathi wa husni ila Allah." Sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akhrarna, ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhiru, la ilaha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus salah.